segala macam kesibukannya gitu ya. Pastinya kita semua di sini pengen dong Mas dapat kiat-kiat gitu biar kita tertular energiknya Mas Raffi, tertular untuk punya vibes yang positif kayak Raffi. Itu kira-kira apa aja sih? Ya Kiatnya? kalau aku tuh apa ya, dari dulu tuh sama almarhum bapak aku dibilang, ya kalau mau sukses harus mau capek. Kalau kita belum ngerasain capek, gimana kita bisa ngerasain sukses? Itu yang pertama. Tuh. Nah, selanjutnya juga apa ya? Aku tuh emang jarang marah gitu. Kalau marah tuh berarti kalau kita udah kalah sama diri sendiri, yaitu ya kita bisa berarti kalau kita marah berarti kita udah kalah sama diri sendiri. Beda marah sama tegas itu kan beda. Tapi kalau kita udah marah itu udah emosi, berarti ya kita kalah sama diri sendiri. Jadi usahakan kita nggak boleh marah, tegas boleh, tapi marah itu ya kalau emosi maksudnya lebih ke emosi ya jangan. Apalagi bulan suci Ramadan ini ya itulah menahan hawa nafsu, nafsu segalanya. Oke. Karena kalau marah tuh biasanya menguras energi ya. Marah itu menguras energi dan jadi tambah capek. Kan segala sesuatu ya kalau kita nggak emosi beda kan. Kalau tegas itu kan bukan berarti emosi. Tegas itu kan lebih ke apa ya? Ya lebih ke memang tegas gitu. Oke. Baik, sekarang kita dari bicara rutinitas kita sekarang ngomongin work life balance. Oke. Ya Raffi. Kan Ramadan ini identik banget ya dengan momen-momen kebersamaan gitu. Nah ini sebagai salah satu public figure yang sangat aktif dan super sibuk nih. Gimana sih caranya menyeimbangkan waktu antara keluarga, pekerjaan, kemudian juga aktivitas lainnya? Ya, sebenarnya kalau aku itu udah biasa tanda kutip mengembara dari kecil. Jadi selalu minta izin dulu sama orang tua sama orang terdekat. Jadi memang terkadang buka puasa, sahur, aku tuh kehilangan waktu itu. Waktu jarang banget bisa buka puasa dan sahur bareng sama keluarga karena aku ngisi acara. Tapi karena restu dan minta doa ke orang tua, minta doa ke istri. Jadi meskipun aku sahur ataupun buka dimanapun berada, mungkin raga mereka nggak di samping aku tapi mereka selalu ada di hati aku. Jadi itu yang paling terpenting. Itu yang paling, tapi aku usahakan pasti segimana mungkin kalau lebaran pasti ketemu. Tapi kalau ada waktu sedikit aja pasti aku temuin istri sama ibu aku paling utama itu. Tapi mereka alhamdulillahnya sangat ngerti banget. Apalagi alhamdulillah istriku tuh pengertian, sabar. Kadang istriku tuh dijulukin istri tersabar setelah istrinya Pak Hotman Paris katanya gitu. Katanya gitu. Saja ini Raffi ini. Tapi ngerosting istri sendiri ini ya. Katanya gitu, jadi alhamdulillah. Oke. Kalau enggak udah habis aku. Jadi satu yang bisa kita teladani di sini ya bahwa restu dari ibu, Ya. restu dari istri, Ya, dari ya. keluarga itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi, Apalagi kalau bulan suci Ramadan itu, aduh kadang kan kita umur nggak pernah tahu. Maksudnya apakah bulan Ramadan ini, Lebaran ini kita masih bisa ketemu lagi nggak di Lebaran tahun depan. Terkadang kan renungan-renungan itu yang terkadang kita suka ngeri dalam hati. Tapi ya hidup terus berjalan. Makanya terkadang doa, restu itu paling terpenting. Makanya terkadang kalau ya mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lagi sibuk. Apalagi yang orang tuanya jauh. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting doa restunya ada, pasti selalu dekat di hati, itu yang paling terpenting. Jadi batinnya itu selalu connect. berarti kalau tadi di awal kan kita ini ya ada hashtag mulai dari restu keluarga, kemudian mulai dari tidak marah-marah, itu udah hal-hal kecil yang nanti bisa kita bangkitkan di bulan Ramadan ya. Untuk Dan aku selalu bilang sih, maksudnya ke semuanya itu benar, ilmu pendidikan itu penting. Tapi jauh lebih penting ilmu adab dan ilmu kehidupan. Nah, jadi setinggi-tingginya kita punya pendidikan yang tinggi, tapi kalau ya kita ilmu adab dan kehidupannya juga enggak kita iniin, sayang gitu loh, gitu. Nyambung nih dengan ilmu adab dan kehidupan nih, menarik sekali karena di Kemenko PMK ini kita juga ada asisten deputi budi pekerti gitu yang mengurusinya tentang bagaimana sih untuk
pola parenting gitu terhadap anak-anak gitu ya, karena membangun generasi muda, membina generasi muda kan pasti dimulai dari anak-anak nih. Nah kebetulan kan Arafi juga masih punya anak usia SD ya, Rafathar. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang di sini yang masih punya anak yang kecil gitu, gimana sih caranya misalnya mengajarkan adab, termasuk mengajarkan ibadah puasa ini kan karena usia itu masih newbie ya untuk berpuasa secara penuh gitu, gimana? Ya alhamdulillahnya dulu kalau Rafathar selalu tahu papanya itu pernah waktu itu acara sahurnya di rumah, waktu Lafid di rumah, jadi dia ikutan sahur tuh ada yang nanya Cipung di mana? Cipung di mana? Fansnya itu. Emang Cipung udah lebih ngetop dari bapaknya. Kayak bapaknya mau pensiun biar anaknya aja jadi artis. Ya tapi kadang anak-anak kayak Rafathar udah mulai dari umur 6 tahun, 5 tahun dia udah belajar puasa. Alhamdulillah tahun kemarin puasanya udah full. Ya aku juga alhamdulillah selama bulan puasa ini memang gak pernah bolong juga puasanya ya setiap apapun gak apa-apa, setiap kita orang tua apapun kebaikan sekecil apapun kita tunjukin sama anak kita gitu. Kalau bisa seburuknya kita ya kita juga jangan kasih lihat ke anak kita kasih yang baik-baiknya. Kan gak ada manusia yang sempurna, kita juga pasti ada kekurangannya. Tapi kekurangannya kita jangan dikasih lihat, tetapi kita kasih tahu supaya mereka gak seperti kita gitu. Gitu. Berarti ini benang merahnya adalah memberi contoh. Memberi contoh. Ya, teladan yang baik untuk anak-anak di rumah gitu ya, untuk generasi muda. Dan komunikasi juga sangat penting sih, komunikasi. Jadi aku meskipun aku live buka puasa gitu kadang cuman di video call, apalagi kalau kita masih punya orang tua, masih ada ibu kita, masih ada bapak kita. Alhamdulillah kalau masih ada, kalau nggak ada kan kita doain. Tapi selagi masih ada, seenggaknya orang tua tuh cuma di video call aja, sahur tuh mah lagi apa, sahur belum, mah itu udah seneng banget. Apalagi pas buka puasa mah sebelumnya atau sesudahnya cuma di video call aja. Mereka tuh seneng banget karena yang paling suka ngelongso tuh beneran, aduh. Ya amit-amit, aku sering terjadi gitu kayak ya alhamdulillah ibu aku masih sehat gitu kan, kayak papa aku gitu kan udah nggak ada, jadi kadang aduh. Tapi meskipun papaku udah nggak ada sejak aku umur 16 tahun tapi kan masih aja kerasa kalau kehilangan orang tua tuh kan nggak, meskipun ini pasti aja di bulan-bulan suci Ramadan ini pasti kerasa, apalagi kalau yang neneknya, kakeknya, ibunya ya masih ada, terus kita komunikasi sama mereka pasti mereka senang. Karena menyenangkan orang itu paling mudah, paling murah untuk menyenangkan hati orang lain tuh untuk menyebut namanya. Misalnya contoh dari jauh aja kita sebut hey gitu, dari jauh kita sebut namanya gitu, itu udah seneng. Apalagi ibu kita say hello, halo mah lagi apa, sehat, itu udah ibadah yang luar biasa gitu. Berarti ibadahnya tidak hanya puasa saja tapi dilengkapi juga dengan menyenangkan orang lain ya, dari hal-hal yang kecil ya ya. Dan silaturahmi itu penting. Terkadang kalau kita salaman tanda kutip menyapa orang lain, salaman sama orang lain, terkadang rejeki itu mampir dari salaman-salaman orang lain itu ke kita. Gitu. Nah ini jadi yang biar kita ikut kena vibe sultannya juga ini ya. Selain sukses, sultan ya. Ternyata rahasianya tadi udah dibagikan ya Arafi, dari menyayangi keluarga, berbuat baik pada orang, mencontohkan hal-hal yang baik, sederhana dan insya Allah bisa kita lakukan setiap saat, kapanpun, dimanapun gitu ya. Nah khusus Arafi untuk khusus di bulan Ramadan ini kan Arafi dapat amanah baru sebagai utusan khusus presiden. Nah ini jadwalnya pasti nambah lagi nih, kira-kira ancang-ancangnya gimana nih? Ancang-ancangnya aku nggak ngambil acara sahur. Biar jadi ya tapi nggak apa-apa, ya pinter-pinternya aja. Tapi ada, kalau aku sekarang pinter-pinter jadi pagi biasanya ngambil acaranya live-nya tuh pagi. Kadang yang jam 7 sampai jam 8. Begitu ya selesai jam atau setengah 8 sampai setengah 9. Habis itu jam 9 udah bisa ngantor. Atau kadang ngambil syutingnya yang malam. Kalau udah selesai kerja jam 8 atau jam 9 malam baru ambil syuting, ini harus pinter-pinter. Ya terkadang karena sesuai dengan, karena aku kan pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Supaya nggak kehilangan sama koneksi teman-teman pekerja seninya. Jadi biar supaya hadir gitu. Jadi memang benar, aku juga merasa
pinter juga nggak pinter-pinter amat, ganteng juga bias banyak yang lebih ganteng, lucu juga banyak yang lebih lucu. Tapi aku tuh selalu percaya didoain banyak teman itu yang paling terpenting. Didoain banyak orang itu jauh lebih penting dari semuanya. Karena aku tuh senang berteman sama siapapun karena aku ngerasa bisa sampai di titik ini juga karena ditolong dan dibantu sama teman-teman yang dulu, sama teman-teman yang baru. Terkadang kalau kita lagi susah, ya ditolongnya sama teman-teman. Kita lagi kenapa ditolongnya sama teman-teman. Jadi intinya itu ilmu yang banyak itu penting, tapi teman yang lebih banyak jauh lebih penting daripada itu semua. Jadi ya itu silaturahmi, didoain banyak orang, itu benar-benar lebih berkah gitu. Kita pinter, punya ilmu bagus, tapi kalau ilmunya nggak jadi berkah kan sayang. So, gimana caranya ilmu kita jadi berkah? Ya kita bagi-bagi sama teman-teman, kita ajakin teman-teman. Kadang aku selalu bilang, nggak ada yang namanya Superman, adanya super team atau super family, itu yang membuat kita menjadi lebih sukses. Ya, yang pertama, kalau sama istri itu 24 jam aku nggak mungkin nggak pernah angkat telepon. Mau lagi di kantor, mau lagi syuting, mau di tempat karaoke pun aku angkat teleponnya. Jadi kalau istri itu ibaratnya kalau nelpon mau berkomunikasi 24 jam pasti aku angkat. Jadi komunikasinya ada terus. Jadi nggak pernah aku nggak angkat, WA nggak pernah aku nggak bales. Dan istriku tuh bilang, mau orang ngomong apapun tentang kamu, aku nggak akan percaya kecuali itu keluar langsung sendiri dari mulut kamu sendiri. Luar biasa. Jadi aku selalu mengajarkan itu kepada istriku. Terserah orang mau ngomong apa, infotainment mau ngomong apa, yang penting kamu harus percaya dari mulut aku. Jadi kita sama-sama memegang teguh itu. Itu. Jadi ya kalau bohong ya ujung-ujungnya ketahuan juga sih. Iya. Tapi yang namanya juga rumah tangga. Gak apa-apa, semakin ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sekarang udah 10 tahun pernikahan, udah capek juga bohong dan capek juga ngebohong. Jadi ya udah akhirnya kita bisa menjadi diri sendiri. Ya dengan anak udah semakin besar, dengan kita juga udah semakin tahu hak dan kewajiban masing-masing. Kita juga tahu menikah juga selalu kita flashback lagi. Wah, perjalanan 10 tahun juga memang dulu dipikir Raffi Ahmad Playboys gak ada yang nyangka 10 tahun di pernikahan. Kadang saya juga gak nyangka gitu loh Mbak. Tapi alhamdulillah memang ya percaya aja Allah itu selalu kalau kitanya sabar, kalau kitanya tawakal, pasti Allah itu bukan memberikan apa yang kita mau tapi apa yang kita butuhkan. Memang Nagita itu yang aku butuhkan itu istri seperti itu. Yang kita miliki itu udah pasti yang kita butuhkan. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi yang paling utama itu memang kita ini kalau punya teman-teman, karyawan itu aku selalu anggap mereka keluarga. Karena kalau nggak ada mereka juga kita juga nggak bisa seperti ini. Yang paling utama itu aku selalu bilang sama istri aku, kita itu harus memanusiakan manusia, itu dulu yang paling utama. Karena dengan adanya adab itu seperti orang yang kerja sama aku, mereka udah kayak keluarga. Dan awalnya memang Rans itu kita dari garasi rumah yang cuma dari 4 orang, terus pindah ke rumah sebelah. Pas pandemi, alhamdulillah karena kita digital masih bisa berjalan di rumah. Dari karyawannya 4 orang sekarang udah hampir 500 orang gitu. Tapi justru ini hebatnya istri aku nih. Setiap kali aku sama istriku misalnya kita menambah karyawan, istriku selalu bilang, udah gak apa-apa, setiap orang yang hadir dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus dari kitanya dan dari dianya, gak apa-apa, terima aja, pasti itu akan ada rezeki lain lagi. Jadi gak jadi beban, gak boleh jadikan beban. Dan setiap kali kita dapat kontrak ataupun nilai besar, biasanya kalau aku dapat kontrak besar, istri aku beda. Dia pernah waktu itu kalau kita dapat kontrak yang besar, istriku kadang suka nangis. Loh aku tanya, kamu kenapa nangis? Iya, kalau kita dapat rezeki yang besar, berarti nanti cobaan yang besar apalagi yang akan kita hadapi. Jadi terkadang itu yin yangnya aku sama Nagita itu jadi yin yang jadi penyeimbang. Terkadang kita yang paling utama
itu nggak usah takut. Dengan sama manusia itu kita berinteraksi, kalau kita tahu niat kita tulus dan niat orang itu tulus, pasti ada rezeki cepat atau lambat akan datang ke kita. Rezekinya berupa apa aja, bukan berupa uang ya. Bisa hari ini rezekinya datang berupa uang, bisa hari ini rezekinya berupa kebahagiaan, bisa hari ini rezekinya ketawa-ketawa sama dia, bisa rezekinya hari ini bisa ngopi dan bisa banyak bertukar pikiran. Besok beda lagi, lusa beda lagi, yang penting niatnya baik aja.